Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perencanaan tebal perkerasan lentur menurut pedoman 2002. Kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama yaitu Adin Tauhid Samudro, absen 1, Ega Bayu Adrian, absen 7, Muhammad Amar Fardani, absen 14, Selvia Ratna Dewi, absen 20, Sihan Fadel Sabikara, absen 21, dan saya sendiri yaitu Yulita Frici Kursia, absen 23. Untuk soal dari yang didapatkan oleh kami yaitu pada lampiran C mengenai contoh perhitungan beban gandar standar kumulatif. Contoh perhitungan beban gandar standar kumulatif data lalu lintas untuk dua arah sebagai berikut, yaitu yang pertama kendaraan ringan 2 ton, 1+1 dengan 2000 kendaraan. Selanjutnya yaitu bus 8 ton, 3+5 sama dengan 600 kendaraan. Yang selanjutnya truk 2 as 13 ton, 5+8 sama dengan 100 kendaraan. Truk 3 as 20 ton, 6 ditambah 7 tambah 7, yaitu sama dengan 60 kendaraan. Dan jalan tersebut terdiri dari 2 lajur, 2 arah, maka hitunglah beban gandar kumulatif selama 10 tahun apabila perkembangan lalu lintas atau G yaitu sama dengan 10% dengan ITP 4 dan LPT sebesar 2. Untuk selanjutnya yaitu saya serahkan kepada rekan saya. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, untuk yang pertama yaitu mencari faktor ekuivalen masing-masing kendaraan dengan ITP 4 dan LPT 2.0. Nah, untuk mencari faktor ekuivalen itu didapat dengan rumus beban gandar satu sumbu tunggal dalam KN per 53 KN dipangkatkan ke 4. Nah, untuk yang pertama, kendaraan ringan 2 ton. 1 ton plus 1 ton. Satu yang pertama itu eh, 1 ton diubah menjadi ke KN, yaitu menjadi 10 KN, kemudian diper 53 KN dipangkatkan 4, terus ditambahkan 0,0002. Nah, untuk 0,0002 ini didapat dari perhitungan interpolasi, yang mana 1 ton tadi dijadikan ke KIPS, dilihat dari tabel yang ada di samping, menjadi 2,2, kemudian diinterpolasikan dan mendapatkan hasil 0,0002. Kemudian ditambahkan untuk hasilnya menjadi 0,0015. Kemudian yang kedua bus 8 ton, yaitu 3 ton ditambah 5 ton. 3 ton tadi dijadikan ke KN menjadi 30 KN per 53 per pangkat 4 ditambah 0,134. Untuk 0,134 sama yang tadi, dilihat dari tabel yang mana kita lihat dari yang 5 ton dijadikan ke KIPS, kemudian disejajarkan atau dilihat dengan kolom yang nomor 4 karena ITP-nya 4. Kemudian mendapatkan hasil 0,134 dan untuk dijumlahkan semua menjadi 0,237. Next. Kemudian untuk truk 2 as 13 ton itu 5 ton ditambah dengan 8 ton. Nah, untuk 5 ton dikonversikan menjadi kilonewton menjadi 50 kilonewton, kemudian dibagi dengan 53 kilonewton pangkat 4 ditambah dengan 0,903. Nah, nilai 0,903 itu didapat dari tabel lampiran D faktor ekuivalen beban. Nah, caranya yaitu dengan 8 ton dikonversikan ke KIPS, hasilnya menjadi 17,6 KIPS. Kemudian berhubung di sini tidak ada angka 17,6, maka kita interpolasi dan hasilnya 0,930.
Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya semua jadi 1,695. Dan selanjutnya yaitu truk 3 as 20 ton dengan pembagian sumbu 6 plus 6 ton plus 7 ton plus 7 ton. Kemudian untuk yang 6 ton dikonversikan menjadi kilonewton dan dimasukkan ke dalam rumus angka ekuivalen tadi yaitu 60 kN per 53 kN pangkat 4 plus 0,693. Untuk 0,693 adalah hasil perhitungan interpolasi dengan mengkonversikan 7 ton ke gips, didapatkan yaitu 30,0 gips. Kemudian dilihat di tabel yaitu 0,643. Kemudian ditambahkan hasil perhitungannya yaitu 2,335. Selanjutnya ada mencari beban bandar standar untuk laju rencana per tahun W kecil 18 per hari. Sama dengan 2000 dikali 0,0015 ditambah 600 dikali 0,237 ditambah 100 dikali 1,695 ditambah 60 dikali 2,335, hasilnya adalah 454,71. Yang di bawahnya diberi keterangan jika 2000 itu adalah jumlah kendaraan ringan 2 ton, 0,0015 adalah faktor ekuivalen, 600 adalah jumlah kendaraan bus 8 ton, 0,237 adalah faktor ekuivalen, 100 adalah jumlah kendaraan truk 2 as 13 ton, 1,695 adalah faktor ekuivalen, 60 adalah jumlah kendaraan truk 3 as 20 ton, yang terakhir 2,335 adalah faktor ekuivalen. Untuk selanjutnya, yaitu perhitungan W18 per hari dengan rumus yaitu DD dikali DL dikali W18 yang sebelumnya. Dengan DD yaitu merupakan faktor distribusi arah, lalu untuk DL merupakan faktor distribusi lajur, sedangkan untuk W18-nya adalah angka yang sebelumnya sudah dihitung. Untuk perhitungannya sendiri yaitu menggunakan nilai DD sebesar 0,5 yang memang pada umumnya DD diambil sebesar 0,5. Lalu untuk DL-nya yaitu dikali 1, lalu dikali dengan hasil W18 sebelumnya sebesar 454,71 dengan hasil 227,35. Di sini pada umumnya DD diambil 0,5. Sedangkan pada beberapa kasus khusus terdapat pengecualian di mana kendaraan berat cenderung menuju satu arah tertentu. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa DD bervariasi dari 0,3 sampai dengan 0,7. Itu ditentukan tergantung arah mana yang berat dan kosong. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, W kecil 18 per tahun sama dengan 365. 360 adalah jumlah satu hari dalam setahun. Kali 227,35. Itu hasil perhitungan W kecil 18 per hari. Sama dengan 82985 beban gantar standar. Lalu beban gantar standar untuk laju rencana selama umur rencana, rumusnya yaitu W besar T sama dengan W kecil 18 kali 1 plus G dalam kurung pangkat N min 1 per G. Lalu dimasukkan sama dengan 82985 kali 1 plus 0,1 pangkat 10 min 1 per 0,1 sama dengan 1,322,567 beban gantar standar. Yang keterangannya W besar T
adalah jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif. W kecil 18 sama dengan beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun. N sama dengan umur berencana. G, perkembangan lalu lintas dalam persen, itu 10%, didesimalkan menjadi 0,1. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.